Setelah lama menahan diri dari percaturan kekuasaan dalam keluarganya, Axel akhirnya mengetahui kebenaran yang membuat darahnya mendidih. Sebuah rencana tersembunyi yang selama ini hanya ia curigai dalam diam. Rencana yang perlahan menjadi nyata. Oma Dominic, perempuan tua yang memimpin keluarga Casarius dengan tangan besi dan kebijakan tanpa kompromi, ternyata benar-benar hendak menyingkirkannya. Tidak hanya dari pewarisan, tetapi dari hidup itu sendiri. Axel bukanlah anak yang patuh sejak awal. Meskipun darah Casarius mengalir dalam tubuhnya, hatinya menolak kerakusan, kekejaman, dan permainan licik yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ia adalah anomali dalam silsilah keluarga yang penuh siasat. Bukan karena ia lemah, bukan pula karena ia tidak mampu. Justru karena ia terlalu berani untuk berbeda. Karena ia tidak sudi mengambil hak orang lain. Karena ia percaya bahwa warisan sejati adalah keberanian mempertahankan keadilan. Perlawanan Axel bukan perkara satu malam. Ia menentang setiap peraturan yang dibuat Oma Dominic. Ia menolak keputusan sepihak yang menyudutkan anggota keluarga lain. Bahkan Axel terang-terangan berdiri di depan Oma Dominic saat perempuan itu hendak mencaplok seluruh harta peninggalan Alfred. Sosok yang sangat Axel hormati dan anggap sebagai penjaga terakhir moralitas dalam keluarga mereka. Bagi Oma Dominic, Axel adalah duri dalam daging, dan duri itu harus dicabut. Maka diam-diam, ia mulai menyusun rencana untuk menghapus keberadaan Axel dari percaturan keluarga. Valerian, ibu Axel, meski selama ini lebih berpihak pada Oma Dominic dan mengikuti jejak politik keluarganya, ternyata masih memiliki hati seorang ibu. Ia bukan tidak melihat perbedaan Axel dengan kedua saudaranya, Matteo dan Devon, yang jauh lebih patuh dan mengikuti arus besar kekuasaan. Namun meski begitu, Valerian tidak pernah benar-benar membenci Axel. Ia hanya merasa lelah dan kadang takut akan bahaya yang ditimbulkan oleh sikap berani anaknya itu. Saat akhirnya Valerian mendengar kabar bahwa Oma Dominic telah memutuskan untuk menyingkirkan Axel, ia memberanikan diri untuk menemui anak itu diam-diam. Dengan suara pelan dan gemetar, ia memberitahukan segalanya. Namun Axel tidak gentar. Sebaliknya, ia justru menjadi lebih bertekad. Jika sebelumnya ia hanya sekadar menentang keputusan keluarga, kini ia mulai menyusun langkah. Bergerak bukan hanya sebagai anak yang berseberangan, tetapi sebagai penjaga terakhir nilai yang telah lama mati di dalam keluarga Casarius. Axel pun memutuskan untuk mulai mengamati gerak-gerik orang-orang di sekitarnya. Dan perhatiannya tertuju pada Matteo, saudaranya sendiri. Ia cukup terkejut mengetahui bahwa Matteo kini bekerja sebagai asisten pribadi di rumah seorang gadis muda bernama Raisa. Bukan sembarang gadis, Raisa adalah putri Dani Trias, salah satu pengacara yang pernah lama bekerja untuk keluarga mereka. Kecurigaan Axel muncul. Matteo, yang selama ini terbiasa duduk di ruang-ruang rapat mewah dan membuat keputusan penting bersama Oma Dominic, tiba-tiba rela menyamar dan bekerja sebagai asisten pribadi. Ini bukan hal biasa. Axel yakin ada sesuatu yang lebih besar di balik penyamaran itu. Ia mulai membuntuti Matteo. Ia menyamar, mengamati dari kejauhan, memperhatikan interaksi, percakapan, dan arah langkah kaki. Tapi sejauh ini, belum ada yang tampak mencurigakan. Matteo terlihat tenang dan profesional. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda akan melakukan sesuatu yang jahat terhadap Raisa atau keluarganya. Namun, justru karena terlalu bersih itulah, Axel semakin yakin bahwa Matteo sedang menyembunyikan sesuatu. Axel tahu, keluarga Casarius tidak pernah melakukan sesuatu tanpa tujuan. Dan jika Oma Dominic yang mengutus Matteo, maka pasti ada rencana tersembunyi di balik kedatangan saudaranya itu ke rumah Raisa. Axel tidak ingin menunggu sampai semuanya terlambat. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh tentang Raisa. Ia mulai menyelidiki latar belakangnya, pertemanan, dan tempat sekolahnya. Axel berharap, di sekolah Raisa, ia bisa menemukan jejak atau celah yang bisa digunakan untuk membongkar rencana Matteo. Axel tahu, tindakannya berisiko. Tapi ia tidak punya pilihan lain. Jika ia ingin menghentikan ambisi keluarga Casarius dan menyelamatkan mereka yang mungkin terlibat tanpa sadar, maka ia harus bergerak sekarang. Langkah Axel semakin cepat, matanya semakin tajam. Ia mulai menjalin hubungan dengan orang-orang yang dekat dengan Raisa. Bukan untuk memanfaatkan mereka, tapi untuk melindungi mereka dari kemungkinan besar ancaman tersembunyi. Ia mulai menggali informasi, mengamati pola komunikasi, hingga menyusun peta kecil pergerakan Matteo dari hari ke hari. Malam-malam panjang dilaluinya dalam sunyi, menuliskan kemungkinan-kemungkinan di atas dinding kamar yang telah penuh coretan. Foto-foto, nama-nama, dan potongan informasi mulai membentuk pola. Namun tetap saja, hingga kini, belum ada yang konkret. Axel tidak menyerah. Baginya, kebenaran bukanlah hal yang bisa ditemukan dengan mudah. Tapi ia yakin, sesuatu yang besar sedang direncanakan. Dan ia akan menjadi yang pertama menghalanginya. Sebab dalam dirinya,
Meskipun dilahirkan oleh keluarga penuh kekuasaan dan tipu daya, masih tersisa hati yang tidak rela melihat orang-orang tak bersalah menjadi korban ambisi orang-orang terdekatnya sendiri. Axel berjalan sendirian, namun ia tidak gentar. Cerita ini mengangkat tema keberanian moral, pertentangan terhadap keluarga, dan pentingnya menjaga keadilan meskipun sendirian. Axel digambarkan sebagai sosok yang berani menentang arus demi melindungi nilai-nilai yang ia anggap benar. Dalam kehidupan nyata, terkadang kita juga dihadapkan pada pilihan untuk tunduk pada tekanan sosial atau berdiri tegak memperjuangkan kebenaran. Sikap Axel juga menunjukkan pentingnya berpikir kritis, mencurigai keanehan dalam situasi yang terlihat terlalu normal, serta tidak mudah terpancing oleh permukaan yang tenang. Ia mengajarkan kita bahwa intuisi dan kewaspadaan bisa menjadi alat penting dalam membaca motif tersembunyi. Lebih jauh, cerita ini juga menyinggung kompleksitas dalam hubungan keluarga. Bagaimana darah tidak selalu menjamin kesetiaan, dan bagaimana kasih seorang ibu tetap bisa hidup meskipun berbeda pandangan dengan anaknya. Akhirnya, kisah ini bisa menjadi pengingat bahwa kita selalu punya pilihan untuk tidak menjadi bagian dari keburukan, bahkan jika kita dilahirkan di tengahnya. Di tengah penyelidikannya yang kian intensif, Axel akhirnya menginjakkan kaki di lingkungan sekolah Raisa. Bangunan megah yang dikelilingi taman rapi dan aura keilmuan itu tampak begitu tenang. Namun bagi Axel, tempat ini bukan hanya institusi pendidikan, melainkan mungkin medan terakhir untuk mengungkap kepingan rencana besar yang masih tersembunyi di balik topeng Mathieu dan keluarga Casarius. Axel menyusuri koridor dengan langkah hati-hati. Ia memerhatikan sekitar, mencatat wajah-wajah asing, dan menyimpan setiap percikan percakapan yang tertangkap telinganya. Setiap detik baginya adalah peluang. Setiap detail bisa berarti banyak. Namun, satu pemandangan menghentikan langkahnya seketika. Di antara kerumunan siswa yang sedang bergerak menuju kelas, ia melihat sosok yang membuat dadanya terhentak. Seolah waktu berhenti sejenak. Pandangannya tertancap pada seorang gadis muda, seseorang yang tidak seharusnya ada di sana. Seseorang yang seharusnya sudah lama hilang dari lingkungan keluarga Alfred. Gadis itu adalah Rose. Atau setidaknya, itulah nama yang dulu dikenalnya. Nama yang sudah bertahun-tahun menghilang dari peredaran. Nama yang bahkan dilarang disebutkan di lingkungan keluarga mereka. Namun kini, di depan matanya sendiri, ia melihat Rose berdiri dengan seragam sekolah, berbincang santai dengan beberapa temannya. Tak ada tanda-tanda bahwa ia sedang menyembunyikan identitasnya. Namun yang membuat Axel lebih terpukul lagi adalah fakta bahwa di sekolah itu, orang-orang mengenalnya dengan nama lain. Zara, nama yang selama ini ia dengar berseliweran dalam penelusuran identitas teman-teman Raisa. Axel tahu bahwa Zara adalah sosok yang cukup dikenal di sekolah itu. Dikenal karena kelembutannya, kecerobohannya, dan posisinya sebagai salah satu gadis lemah di sekolah. Namun tidak ada yang tahu bahwa Zara, sesungguhnya, adalah Rose. Axel berdiri membeku. Kepalanya dipenuhi gelombang pertanyaan. Mengapa Rose ada di sekolah ini? Bagaimana bisa ia hidup bebas dan tidak tersentuh oleh keluarga yang selama ini menghapus namanya dari sejarah? Dan yang lebih mencurigakan, apakah kehadirannya ada kaitannya dengan Mathieu? Seketika, penyelidikan Axel bertambah satu cabang lagi, yang jauh lebih dalam dan penuh teka-teki. Rose, yang kini bernama Zara, menjadi sosok misterius yang harus diawasi. Bukan karena Axel membenci gadis itu, tetapi karena keberadaannya di tengah pusaran keluarga Casarius bisa berarti dua hal. Sebuah kebetulan, atau bagian dari rencana yang jauh lebih rumit dari dugaan siapapun. Axel mencoba mengurai kenangannya. Ia mengingat masa kecil, saat Rose masih berada dalam lingkar keluarga Alfred. Rose adalah anak yang berbeda. Tidak hanya cerdas, tapi juga pemberani. Ia berani bersuara ketika yang lain memilih diam. Dan sikapnya itulah yang membuatnya dibuang. Ia menghilang, dan sejak itu tak pernah ada lagi kabarnya. Namun kini, dia ada di sini, berjalan santai, tersenyum, dan hidup dengan identitas baru. Dunia seolah ingin mengulang cerita lama, tapi dengan tokoh-tokoh baru di tempat yang berbeda. Axel mulai menyusun strategi. Ia tidak bisa gegabah mendekati Zara begitu saja. Ia harus memastikan siapa saja yang tahu tentang identitas aslinya. Ia juga harus mengetahui seberapa dalam keterlibatan Zara dengan Mathieu, dan apakah Raisa menyadari keberadaan kedua sosok penuh misteri ini di sekelilingnya. Hari-hari berikutnya, Axel membagi fokusnya. Di satu sisi, ia masih mengawasi gerak-gerik Mathieu yang tampak semakin dekat dengan keluarga Dani Trias. Di sisi lain, ia mulai mengamati Zara secara intens. Ia mencatat kelas yang diikuti Zara, siapa saja temannya, apa kebiasaannya, dan yang paling penting, bagaimana reaksi Zara saat tidak sedang diawasi. Axel memperhatikan bahwa meskipun Zara terlihat biasa, ada kehati-hatian tertentu dalam setiap geraknya. Ia seperti seseorang yang membawa rahasia, dan telah terlatih untuk menjaganya dengan sangat baik.
Axel juga mendengar kabar bahwa Zara sangat dekat dengan seorang siswa bernama Fatah dan seorang gadis bernama Akila. Kedekatan itu memberinya sedikit informasi tentang jejaring sosial Zara. Namun belum cukup untuk memahami peran Zara secara penuh dalam keseluruhan cerita yang mulai terbentuk seperti jaring laba-laba. Yang membuat Axel semakin curiga adalah kenyataan bahwa Zara, tanpa sepengetahuan orang-orang di sekelilingnya, ternyata masih menyimpan barang-barang masa lalu yang berasal dari keluarga Alfred. Axel sempat melihat Zara membaca buku tua yang dulunya hanya ada di perpustakaan pribadi Alfred. Buku yang hanya diketahui oleh orang dalam. Hal itu memperkuat keyakinannya bahwa Zara bukan sekadar siswa biasa, dan bahwa dirinya mungkin menyimpan sesuatu yang bisa mengancam seluruh rencana keluarga Casarius, atau justru bisa menyelamatkan mereka yang hendak dilenyapkan. Axel tidak ingin membuat kesimpulan terlalu cepat. Tapi satu hal yang pasti, keberadaan Zara di sekolah ini bukan kebetulan. Dan jika benar bahwa Mathieu, Oma Dominic, dan mungkin Devon sedang menyusun rencana besar untuk menguasai kembali seluruh kendali keluarga dan menggulingkan nilai-nilai lama yang dijaga Alfred, maka Zara bisa menjadi pion penting, atau bahkan lawan terbesar mereka. Axel terus menyusun siasat. Ia tahu waktunya tidak banyak. Ia harus menemukan hubungan antara Zara dan Mathieu. Ia harus memahami apakah mereka bekerja sama, atau saling mengincar dalam diam. Langkah Axel semakin tajam. Ia bukan lagi sekadar anak buangan yang berseberangan dengan keluarga. Ia adalah satu-satunya mata yang masih terbuka, satu-satunya kompas moral yang belum tercemar oleh ambisi dan tipu daya. Dan kini, dalam pusaran rahasia yang semakin dalam, Axel harus memilih dengan hati-hati. Siapa yang bisa ia percaya, siapa yang harus ia jaga, dan siapa yang harus ia hadapi, meski darah yang mengalir dalam tubuh mereka adalah darah yang sama. Bagian cerita ini memperkenalkan elemen penting tentang identitas, ingatan, dan pencarian kebenaran. Sosok Rose yang kini menjadi Zara merepresentasikan bagaimana seseorang dapat membangun kembali hidupnya setelah dihapus dari lingkaran kekuasaan. Ini mencerminkan banyak situasi di dunia nyata, di mana individu harus menyembunyikan identitas aslinya untuk bertahan atau mengungkap kebenaran. Selain itu, narasi ini mengajarkan pentingnya kepekaan terhadap pola-pola tidak biasa, dan bagaimana intuisi serta observasi yang cermat dapat membuka tabir dari kebenaran yang tersembunyi. Axel memperlihatkan bagaimana sikap waspada dan kesediaan untuk berpikir kritis menjadi modal penting dalam menghadapi manipulasi yang tidak kasat mata. Cerita ini juga menyoroti dinamika keluarga, tentang bagaimana cinta dan pengkhianatan bisa berjalan beriringan, dan bagaimana kadang orang yang terbuang justru adalah orang yang menyimpan cahaya bagi masa depan. Narasi ini memperkuat nilai-nilai keberanian, integritas, dan kesabaran dalam menyelidiki dan menyikapi situasi kompleks yang melibatkan banyak pihak dan kepentingan.